Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Para santri wa santriyah Pondok Pesantren Darul Quran, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan satu kesempatan, walaupun dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana negeri kita dan juga negeri-negeri yang lain di penjuru dunia ini sedang dilanda virus corona, sehingga mengharuskan kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa berjamaah di dalam segala aktivitas. Termasuk dalam hal ini Pondok Pesantren Darul Quran meliburkan kalian, atau bukan libur tapi belajar jarak jauh dari rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, pengajian ini sengaja disampaikan secara online atau juga melalui rekaman video yang khusus diperuntukkan kepada santri-santriah Darul Quran. Oleh karena itu, baiklah kita bacakan, yakni kitab Sulam Taufik halaman 66 sebagai kelanjutan pengajian kita di pondok pesantren. Yang selanjutnya, santri dan santriyah punya kewajiban untuk mudzakarah, untuk munadharah terhadap apa yang dibacakan atau dijelaskan dalam pengajian kali ini. Dan nanti mohon kepada orang tuanya, anaknya direkam ulang untuk membacakan kitab ini, yakni kitab Sulam Taufik, dan dikirimkan ke grup WA orang tua santri, atau juga secara langsung kepada nomor WA kami, yakni 081394769955. Ini adalah sebagai evaluasi bahwa anak bapak dan ibu sekalian atau santri-santriah benar-benar tidak meninggalkan pengajian walaupun dalam karantina di rumah masing-masing. Baik, pelajaran kali ini adalah tentang maksiat-maksiat mata. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Wa min ma'asil aini, ari eta tetep sareng ari eta tetep tina sabahagian maksiat-maksiat saca an-nadhru ari ningali ilan nisa'i ka awewe al ajnabiyati anu sejen. Dalam bahasa Indonesia yaitu wa min ma'asil aini, dan di antara maksiat-maksiat mata itu adalah an-nadhru, melihat ilan nisa'i kepada perempuan-perempuan al-ajnabiyati yang lain.
pengertiannya, yakni bahwa melihat kepada perempuan lain itu yang bukan muhrim, ya, maka merupakan bagian dari maksiat mata, dosa mata, ya. Wakadza, dan demikian pula sareng nyakitu deui tina sapalihna maksiat soca naudruhunna ari ningalina awewe ilaihim ka lalaki. Jadi sabalikna, lamun ayeuna istri pameget di hukuman maksiat lamun ningali ka istri-istri, oge istri-istri di hukuman maksiat saumpami ningali ka pameget-pameget. Wa nadhrul aurati, sareng haram oge ningalina aurat, ya. Sawaun kanat min jinsin wa ghairihi wa sawaun kanat minal mahrami wa ghairihi. Jadi diharamkan bagi kita atau dihukumi sebagai perbuatan dosa ketika kita melihat aurat. Baik aurat itu aurat yang sama-sama sejenis atau juga lain jenis, ya. Demikian pula aurat dari mahram kita atau yang lainnya. Wa yahrumu, mangka haram naon nadhrur rajuli ningalina hiji lalaki ila syai'in kana hiji perkara min badanil mar'ati tina awakna atau tina badana si awewe al ajnabiyati anu sejen ghairil halilati salianti salakina. Jadi kanggo suamina, kanggo ya carogena, maka kenging ningali ka istrina, ya, tina hiji perkara anu aya dina badana eta si istri. Gitu oge si istri tingali tiasa ningali naon hiji perkara anu aya dina badana si suamina, begitu sebaliknya boleh. Wa yahrumu, sareng haram alaiha ka itu si awewe naon kaspu syai'in mukana hiji perkara min badaniha tina badana eta si awewe bi hadrati man kalawana hadirna hiji jalma yahrumu anu haram naon nadruhu ningalina eta si jalma ilaiha ka awewe. Ieu mah sanes ningali tapi si awewe sengaja ngabukakeun hiji perkara tina badana. Wan dipayuneun jalmi anu haram ningalina ka eta si awewe. Wa yahrumu, sareng haram alaihi ka itu lalaki wa alaiha on kitu deui ka awewe naon kaspu syai'in mukana hiji perkara mimma tina perkara baina surrati di antara nabujal warukbati sareng tuur bi hadrati mutalli'in kalawan hadirna jalmi anu ningali alal aurati kana pirang-pirang aurat walau min jinsin walau ma'a jinsin, walaupun beserta orang yang satu jenis, artinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan atau dengan perempuan. Wa mahramiyatin, atau mahram, artinya orang-orang yang memang diharamkan untuk menikahnya, mahramiyah itu.
ghairu halilatin, selain daripada suaminya. Ghairu halilin, selain daripada suaminya. Jadi kalau suaminya boleh ya melihat istrinya membuka auratnya, boleh itu bagi suaminya, tidak ada larangan ya. Wa yahrumu, sareng haram, alaihima ka itu lalaki sareng awewe, naon kaspu sawataini, mukana dua kaerakna eta si lalaki sareng awewe. Lalu dimaksud dua kaerakna eta si awewe sareng lalaki teh nyaeta al-qubul wad dubur, yaitu palawangan payun, palawangan penger. Itu tidak dibolehkan atau haram untuk laki-laki maupun perempuan membukanya. Fil khalwah, ya, fil khalwati, di lebet kamar, ya, di jero kamar, kita tidak boleh telanjang, kita boleh, ya, kita tidak boleh membuka, memperlihatkan paling tidak kemaluannya itu, ya, kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, ya, tidak diperkenankan untuk dibuka walaupun itu adabnya, ya, adabnya, bahkan itu diharamkan, ya, dalam kitab ini disebutkan wa yahrumu, dan haram alaihima, bagi kedua bagi laki-laki maupun perempuan, apa kasbus sawatain, yaitu membuka dua palawangan dubur, palawangan kubul, fil khalwah li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, kecuali ada keperluan yang memang tidak bisa dihindari, kita harus membukanya walau di tempat yang tertutup, artinya kita membukanya karena ada keperluan, ya, misalkan mau buang air besar atau buang air kecil, ya, itu boleh karena memang lihajatin, ya. Atau kita mau mandi misalkan, itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh secara sengaja melihat-lihat daripada dua kemaluan itu, ya. Itu hatta fil khalwah, khalwah itu kamar, ya, atau di dalam tempat yang sunyi, itu adalah khalwah. Illa lihalilatin atau illa lihalilin, kecuali kepada suaminya boleh. Illa lihalilin, itu halal, boleh, ya, pada yang dihalalkan, ya, orang yang halal untuk melihatnya, yaitu dalam hal ini adalah suami, ya, dari istri itu, atau juga sebaliknya istri dari suami itu, ya. Wahalla, sareng halal, ma'al mahramiyati, sartana mahram, ya. Itu tadi mahram itu adalah orang-orang yang haram kita menikahi. Maaf ada gangguan. Awil jinsiyati, atau sejenis, awis saghiri, atau anak kecil, alladzi la yushtaha, anu henteu kasengsrem, bahasa Sunda mah anu punya keinginan kuat, merangsang lah, ya, yang tidak merangsang. Naon nadruma, ningalina perkara adama baina surati war rukbati, salianti bujalna sareng tuurna. Jadi boleh, ya, mahram orang lain atau anak kecil yang
anak kecil itu melihat selain dari apa yang ada di antara udel dan dengkulnya, ya, halam al mahramiyati al jinsi aw sagir alladzi la yushtaha nadru ma'ada baina surrah. Jadi selain daripada yang ada di antara bujal dan tuur, atau di antara udel dengan lututnya ini, di luar itu boleh, ya, di luar itu boleh melihatnya, ya, yaitu mahram, orang yang memang satu jenis, ya, orang yang satu jenis itu orang yang satu jenis, maksudnya laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, atau anak kecil, ya, anak kecil itu boleh. Yaitu alladzi la yushtaha, tapi ini syaratnya tidak merangsang begitu. Tidak sesuatu yang di luar antara udel dan lutut itu, ya, sesuatu yang di luar udel dan lutut itu tidak merangsang. Tetapi kalau menjadikan itu merangsang, maka berarti tidak halal. Ya, tidak halal. Misalkan melihat dadanya aja sudah merangsang, itu menjadi haram. Ya. Walaupun itu kakaknya, adiknya, atau orang yang sama-sama sejenis, ya, atau anak kecil merangsang juga melihat dadanya, padahal anak kecil begitu. Ini tetap aja haram. Kalau tidak merangsang di luar itu, ya, bagi yang sejenis, ingat, ini bagi yang sejenis, ya, bagi yang sejenis, atau laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau memang adik kakak lah seperti itu kalau merangsang tidak boleh juga, walaupun itu kepada adiknya, ya. Idza kana bi ghairi syahwatin, apabila melihat itu tidak dengan syahwat, illa sobiyyin aw sobiyatin, kecuali bayi, ya, laki-laki atau bayi perempuan, duna sinni tamyiz, yang belum masuk tahun tamyiz. Tamyiz itu biasanya usia 7 tahun, di mana anak bisa membedakan mana yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Anak tamyiz itu biasa disebutkan anak itu sudah bisa mana memilah perempuan, mana laki-laki, mana kanan, mana kiri, ya, dalam pengertian itu tamyiz. Dari kata mayyaza yumayyizu, tamyiz itu bisa memilah-milah. Nah, biasanya yaitu anak yang di bawah 7 tahun, ya. Sobi atau sobiyah yang belum usia 7 tahun, maka, ya, dan tidak mungkin tentu mempunyai syahwat, ya. Beda dengan tadi as-saghir. As-saghir itu ya sudah di atas 7 atau 7 tahun, ya, di atas 7 tahun, ya, itu sudah haram kalau dia merangsang melihatnya. Kalau bayi, artinya balita, artinya lah masih di bawah balita, ya, masih di bawah balita, tentu tidak ada rangsangan. Wa yahillu, maka halal, nadhruhu, melihatnya, ya, ma'adal farji, ya, salian atau selain daripada farji al-unsa. Yahillu, maka halal, nadhruhu, ningalina eta si jalma, ma'ada farjil unsa, salian kana perkala salianti parjina unsa, li ghairi ummiha, selain daripada ibunya. Wa yahrumu, sareng haram naon an-nadhru, ningali,
bil istihqari kalawan maksud ngahinakeun, maksud menyepelekan ya. Ningali tetapi ningali sinis mungkin, ningali apa ya, merendahkan orang lain. Kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, kalawan tetepan nyepelekeun ya, itu tidak boleh. Ilal muslim, kepada muslim. Wan nadru fi baitil ghair, sareng oge haram ningali di jero imahna jalma anu sejen bi ghairi iznihi, kalawan tanpa izinnya ya. Jadi jangan juga kita secara sengaja masuk kepada rumah orang lain tanpa izin dengan maksud melihat-lihat apa yang ada di rumah orang itu. Tak boleh ya, tanpa izin melihat sengaja. Kecuali kita bertamu dan diizinkan untuk ya, mungkin secara sengaja juga orang itu kan biasa melihat memampangkan barang-barangnya, memampangkan foto-fotonya dan sebagainya. Dan ketika itu secara otomatis tamu melihat apa yang ada di isi rumah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masuk ingin tahu apa yang ada di dalam rumah orang lain, itu haram juga, termasuk perbuatan yang diharamkan. Bila iznin ya, tanpa bi ghairi izni, kalawan tanpa izina anu gaduh eta bumi. Atau syai'in, atau ningali hiji perkara akhfahu anu nyumputkeun eta si jalma ka eta perkara. Sebetulnya dia ingin merahasiakan, ingin bahwa yang dimilikinya itu tidak diketahui orang lain. Tetapi orang lain memaksakan diri ingin tahu terhadap apa yang ada di dalam, apa yang disembunyikan oleh orang itu. Kalau orang itu memang tidak menghendaki orang lain melihatnya, kemudian kita memaksa ingin melihat, maka itu adalah perbuatan haram, tidak boleh ya. Kadzalika sarengnya kitu deui, atau demikian juga haram ya, wa musyahadatul munkari, ari ningalina kamungkaran ya. Ini kadzalika itu adalah merupakan atap dari pokok bahasan tadi ya, dari dari pembicaraan di mana min ma'asil aini, atau daripada wayahrumu ya tadi, wayahrumu kadzalik kadzalika ya, yahrumu haram apa, musyahadatul munkari, atau bisa saja atau bagian dari yang diharamkan itu ya, wa yahrumu musyahadatul munkari, begitu ya. Ini dalam sarahnya disebutkan wa yahrumu musyahadatul munkari idza lam yunkir ya. Kita melihat kemungkaran, ingin melihat, menyaksikan kemungkaran itu ya, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Au idza lam yunkir au yu'zir au yufarik ya. Idza lam yunkir, apabila tidak mengingkarinya, au yu'zir, atau tidak ada uzur, au yufarik, atau tidak memisahkannya ya. Ini kita tidak boleh melihat suatu kemungkaran. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin amilu bil ma'asi ya,
wa fihim man yaqdiru ayyunkiru alaihim falam yaf'al illa yushiku ayya'ummahumullahu bi'adzabin min indih. Jadi hadis Rasul mengatakan tidak ada dari sesuatu kaum yang melakukan suatu kaum itu kepada maksiat. Wa fihim, dan pada suatu kaum itu ada seseorang yang mampu, ya, yang mampu untuk mengingkari dari suatu perbuatan itu, ya. Falam yaf'al, dan tidak mengerjakannya, ya. Illa yushiku, kecuali falam yaf'al illa yushiku, kemudian dia tidak mengerjakannya, illa yushiku ay ya'ummahumullahu bi'adzabin min indih. Jadi kalau kita itu secara sengaja, melakukan perbuatan kemungkaran itu, dan kita tidak mengingkari terhadap kemungkaran itu, tidak ada alasannya atau tidak ada kemampuan untuk artinya ada kemampuan untuk menjauhinya, tetapi tetap saja melihat suatu kemungkaran, ya, misalkan malah apalagi kita larut dalam perbuatan itu, ya jelas itu ada perbuatan yang diharamkan, gitu ya. Padahal kita mampu sebenarnya untuk menghindari daripada perbuatan permungkaran itu. Sebab pada dasarnya ya orang mukmin itu kalau melihat suatu kemungkaran, ya harusnya merubah daripada kemungkaran itu, baik dengan tangannya atau dengan kemampuannya, dengan lisannya, atau juga dengan ekspresi hati bahwa kita tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh seseorang terhadap kemungkaran itu. Nah, itu artinya. Jadi ada suatu ruang bagi kita untuk menghindar dari kemungkaran atau menjauh dari kemungkaran, tapi tetap kita melihat kemungkaran itu, maka itu termasuk juga kita orang yang berdosa. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati wa bilisani. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ekspresi hati saja itu sudah ditempatkan pada tempat rendahnya iman kita. Nah, para santri wa santriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian pertama pengajian kita tentang kitab Sulam Taufik, dengan harapan bahwa kalian juga memutolaah, ya, kalian mudzakarah, menghafal baik secara mufradat maupun secara tarjim bebas, atau dalam istilah kita adalah melogat dari kitab ini, dilogat satu kata per satu kata, dan dipahami bahwa kita mengerti terhadap apa yang kita baca, dan paling utama tentu adalah bagaimana kita mempunyai perubahan sikap terhadap bacaan ini.
bukan hanya sekedar dibaca asal hafal saja pada aspek-aspek nalarnya atau kognitifnya, tetapi sikapnya masih tetap. Dan ini adalah yang diajarkan di pondok pesantren dalam rangka kita menjaga diri kita. Bukan hanya kemarin kita berbicara tentang kewajiban hati, tetapi atau juga maksiat maksiat hati ya disebutkan, maksiat perut, dan di sini adalah maksiat mata atau dosa-dosa mata yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang jahat, dari pandangan-pandangan yang sinis termasuk itu, dan juga dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh syariat. Selamat untuk mempelajarinya, selamat untuk memperdalami apa yang kita baca ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.